Shalom saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, percayalah bahwa damai sejahtera dan sukacita melimpah di dalam kehidupan saudara. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku sungguh indah bersamamu selamanya. Masih dalam serial khotbah Little Prayer Giant Impact, saudara. Doa yang sederhana tapi menghasilkan dampak yang luar biasa. Little Prayer Great Impact, saudara. Giant atau Great Impact. Minggu lalu saya berkhotbah mengenai Yesus berdoa. Kalau Yesus saja yang sempurna, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Yesus yang memiliki kedekatan dengan Allah, memiliki suatu ritme berdoa yang luar biasa. Terlebih lagi saudara dan saya, katakan amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, kalau Yesus berdoa, lebih lagi saya harus berdoa. Amin saudara. Karena saya minggu lalu saya bilang banyak berdoa, banyak apa? Kuasa, sedikit berdoa, sedikit kuasa. Saya orang yang percaya bahwa doa adalah komunikasi kita kepada Allah. Bukan Allah yang untung ketika kita berdoa, tapi kita yang untung ketika kita berdoa. Amin saudara. Karena pada prinsipnya Allah nggak bisa rugi, Allah nggak bisa untung. Surga tidak pernah mengalami kerugian. Saudara mengampuni, tidak mengampuni, kerajaan surga tetap berkuasa. Tapi ketika saudara mengampuni, keuntungan ada pada saudara. Katakan amin. Saudara memberi atau tidak memberi, surga tidak akan kekurangan sumber dayanya. Karena saudara memberi atau tidak memberi, keuntungan ada pada pihak saudara. Saudara menyembah Yesus atau tidak menyembah Yesus, dia tetap Tuhan. Katakan amin. Dia tidak akan berkurang ketuhanannya, tidak akan berkurang kuasanya. Saudara percaya dia Tuhan atau bukan, tetap dia adalah Tuhan. Katakan amin saudara. Oleh karena itu serial yang kedua saya masuk ke dalam tema khotbah saya saudara. Ini menjadi begitu banyak pertanyaan orang. Yang menjadi banyak pertanyaan orang bahwa dikatakan, why God does not answer my prayer? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Saya begitu banyak dapat SMS, begitu banyak dapat telepon, begitu banyak dapat DM. Mereka bertanya, saya sudah doa Pak Pendeta, saya sudah puasa Pak Pendeta, bahkan saya sudah jengking dan sebagainya. Makanya gak sedikit dari mereka kalau ketemu sama pendeta, mereka bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Pak Pendeta titip doa. Pak Pendeta saya taruh doa ya dan sebagainya. Karena mereka berpikir kalau titip doa sama pendeta lebih makjur. Titip doa sama pendeta lebih manjur. Mereka tidak pede sama kemampuan mereka. Mereka tidak percaya kalau bukan hanya pendeta yang dijawab doanya. Saudara yang percaya kepada Yesus, doamu juga dijawab oleh Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya nggak tahu ini berapa minggu, kemungkinan bisa 4 minggu. Tapi saya percaya selama 1 bulan ini saudara dan saya kita dibentuk oleh Allah. Memiliki kebiasaan berdoa, katakan amin. Karena ketika kita memiliki kebiasaan berdoa, maka mukjizat menjadi kebiasaan kita. Saya ulang sekali lagi, karena ketika kita memiliki kebiasaan berdoa, maka promosi, mukjizat, jalan keluar menjadi kebiasaan kita. Sekali lagi yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kita buka firman Tuhan Yohanes 14. Ayatnya yang ke-13 dan 14, keluarkan catatan saudara, keluarkan pulpen saudara karena akan banyak ayat yang dibuka. Saya percaya malam ini saudara pasti diberkati. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Lebih keras lagi, 3 ya. Saya pasti diberkati. Haleluya. Saya baca ayatnya yang ke-13, saudara baca ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian saudara, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. 14 saudara, jika aku akan apa? Melakukannya. Ada banyak orang Kristen memakai ayat ini sebagai pegangan mereka.
Mereka berkata, Tuhan, Yohanes 14 ayatnya yang keempat mengatakan demikian, saudara, 14. Jikalau kamu meminta sesuatu kepada namaku, aku akan melakukannya. Ayat ini menjadi pegangan orang percaya. Bukan ayat ini tidak berarti ketika jawaban doa saudara tidak mendapat. Bukan ayat ini tidak memiliki kuasa. Tapi ada beberapa faktor yang malam ini kita perlu pelajari. Agar ketika saudara berdoa, saudara dan saya tidak lagi memiliki halangan dan rintangan. Agar doa saudara benar-benar dijawab di bumi seperti di surga. Katakan amin. Saya pelajari dalam pembukaan khotbah saya, saudara, hakikat doa. Doa adalah senjata. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah senjata. Doa adalah senjata terbaik. Ketika saudara dan saya nggak bisa lagi buat apa-apa, saudara masih bisa berdoa. Katakan amin. Ketika saudara dan saya sudah mentok, saudara masih dapat bisa selama saudara masih dapat berdoa, saudara akan baik-baik saja. Saya ulang sekali lagi, selama saudara masih dapat berdoa, saudara akan apa? Baik-baik saja. Yang kedua hakikat doa, doa adalah benteng. Doa yang membentengi kita. Doa yang melindungi kita. Kalau saudara ingin ekonomimu, usahamu, suamimu tidak pengen digondol oleh kuntilanak lain, bawa dia ke dalam doa. Kalau saudara takut anak-anak saudara bergaul dengan pergaulan yang buruk, serahkan dia kepada doa. Karena doa adalah benteng yang iblis gak bisa tembus. Hartamu iblis bisa tembus. Kesehatanmu iblis bisa tembus. Koneksimu iblis bisa tembus. Tapi doa orang benar sangat besar kuasanya. Sama-sama bilang sama saya orang benarnya Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, kamu orang benar loh. Bilang sama yang baru ngomong, saya orang Batak bukan orang benar. Bilang. Doa adalah benteng orang percaya. Jangan bangun kehidupanmu dengan membentengi dengan harta. Saudara boleh pasang yang namanya satpam, CCTV dan sebagainya. Tapi kalau ketika saudara berdoa, yang jahat have no power sama orang percaya. Ketika saudara berdoa, rumahmu menjadi milik kerajaan surga. Ketika saudara berdoa, ekonomimu menjadi milik kerajaan surga. Ketika saudara berdoa, keluargamu jadi milik kerajaan surga. Yang ketiga dikatakan demikian, doa adalah jalan keluar. Siapa yang percaya di sini doa adalah jalan keluar, bisa angkat tangan saudara. Haleluya, terjadilah jalan keluar buat saudara. Amin saudara. Doa adalah jalan keluar. Selama kita masih bisa berdoa, Tuhan akan selalu datang kepada kita. Saya ulang sekali lagi, selama kita masih bisa berdoa, Tuhan akan selalu datang dalam kehidupan orang percaya. Karena ketika saudara berdoa, saudara mengundang Tuhan untuk datang. Sama seperti ketika saudara mengundang hal-hal yang negatif. Sama seperti ketika saudara mengundang perkataan-perkataan, mengeluarkan perkataan yang buruk. Saudara sedang mengundang hal-hal yang buruk terjadi. Ketika saudara berdoa di alam roh, saudara sedang mengundang Tuhan datang dalam kehidupan saudara. Makanya ketika orang benar berlutut, maka segala yang jahat tidak dapat mengganggu orang benar itu. Amin saudara. Yang keempat dikatakan demikian, doa adalah hiburan, kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Katakan amin. Seringkali saya pelajari ketika kita masuk ke dalam jam doa kita sama Tuhan, utangnya tetap ada sih. Ya kan, yang jomblo tetap jomblo gitu. Ya kan, yang punya masalah tetap punya masalah. Tapi keluar dari ruang doa, kita melihat keadaan dengan sudut pandang yang berbeda. Katakan amin. Karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika masalah kita di tangan Tuhan, kemenangan pasti terjadi. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ketika kita berdoa, kita mengerti isi hatinya Tuhan. Beroleh kekuatan, merebut mukjizat. Sama-sama bilang sama saya, rebut mukjizat. Karena seperti saya bilang minggu lalu, sebelum terjadi di alam nyata, segala sesuatu terjadi di mana? Di alam roh. Segala sesuatu terjadi di alam roh. Ketika saudara berdoa, kita katakan ketika Daniel berdoa, Alkitab katakan saudara bahwa Mikael mendengar, Allah mendengar, mengutus Mikael untuk menjawab doanya. Di tengah jalan, para penguasa-penguasa Persia menstop Mikael untuk memberi jawaban.
Ketika saudara berdoa minta rumah pribadi, Allah mendengar. Katakan amin. Wah, banyak juga yang gak punya rumah. Ketika saudara berdoa minta pasangan hidup, Allah mendengar. Saudara mulai pinter ya. Ada yang mau tahan dia. Justru teriak lebih kenceng. Biar sesama jomblo sinyalnya kenceng gitu. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Kau datang dengan berkat Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari kerajaan surga. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di kerajaan surga. Setiap kita yang percaya generasi minyak dan anggur sama-sama Tiberias kita katakan. Saudara bisa kembali dulu, kita senyum karena kita bilang, gila Tuhan gue. Kok Tuhan jadi gila maksudnya? Ya begitu, you know what I mean lah. Maksudnya gila Tuhan baik banget sama gue. Gila Tuhan baik banget sama gue. Hal itu hanya terjadi ketika kita connect sama Tuhan. Bagaimana untuk connect sama Tuhan? Ya doa. Doa gak selalu tutup mata lipat tangan di kamar. Lagi nyiapin Indomie buat anakmu. Kok bisa doa? Lagi naik sepedaan yang menjamur itu. Engkau bisa sepedaan sambil doa. Lagi lihat ikan cupang. Engkau bisa sambil doa. Lagi olahraga. Lagi mau ngapain saudara. Doa lagi nyetir juga bisa doa. Tapi tetap buka mata. Karena kau amin-amin ketemu Bapa di surga. Ketika kau amin. Ini kayak Petrus nih. Terus gue bilang di mana ini? Di surga bos. Ketika saudara, saya mau bilang, kalau saudara udah ikut Tuhan lama ya. Kalau saudara sudah terbiasa dalam berdoa ya. Saudara doa bukan lagi sekedar udah malam. Ketika saudara lagi di kantor, saudara lagi kerjain sesuatu, tiba-tiba Tuhan tarik roh saudara. Dan saudara bisa tiba-tiba ngomong sama Tuhan sambil nulis gitu. Tuhan gini. Ketika saudara lagi nyetir di tengah kemacetan, Roh Kudus ngomong sama saudara, saudara bisa ngomong sama Tuhan, bisa komunikasi. Doa bukan hanya seketika saudara punya masalah doang, enggak. Bahkan seringkali doa enggak ada hubungannya sama masalah. Karena doa adalah hubunganmu kepada Bapamu yang di surga, katakan amin. Sebagai bukti Adam dan Hawa, ketika mereka berbicara dengan Allah di surga, dengan Allah di Taman Eden, apa yang mereka bicarakan? Adam gak punya anak, artinya gak punya masalah. Adam gak punya tetangga yang nyebelin. Adam gak punya mertua. Adam dan Hawa adalah menantu paling bahagia di dunia. Adam gak punya cicilan, gak pernah lagi diketok-ketok sore-sore, diketok-ketok sama penghuni surga. Terus dibilang, mana iuran lu? Adam gak punya masalah di Taman Eden. Tapi Alkitab mencatat pagi dan sore Adam berbicara dengan Allah. Apa yang mereka bicarakan? Saya nggak mungkin Adam bilang, Tuhan tetangga sebelah nih berisik. Terus Tuhan bilang, yang mana tetangga lu? Adam gak mungkin bilang, Tuhan saya encok nih. Lu panggil gajah, pijit-pijit lu. Saudara bisa ngerti gak maksud saya? Kadang-kadang kita mendekat kepada Allah ketika kita punya masalah. Kadang-kadang kita berdoa hanya ketika kita punya masalah. Kadang-kadang kita berpikir ketemu dengan Tuhan ketika kita punya masalah. Kadang-kadang berdoa hanya adalah ketika kita punya masalah. Padahal itu konsep yang iblis pengen saudara dan saya mengerti. Jadi ketika nggak ada masalah, doanya nggak usah panjang-panjang. Ketika nggak ada masalah, kita nggak usah doa sama Tuhan. Iblis pengen saudara percaya itu. Padahal doa adalah hubungan antara Bapa dan anak. Saya akan menjadi orang tua yang paling marah kalau anak saya tiap kali ada masalah datang sama saya seneng. Dia nggak datang sama saya. Kadang-kadang saudara bisa ngomong sama Bapak surga cuma bilang, Daddy. Terus Bapak surga bilang apa? Ngetes doang.
Saya ketika baca Alkitab, Adam dan Hawa nggak punya masalah. Kita mencatat Adam memiliki conversation yang rutin sama Bapa. Bahkan Alkitab mengatakan Adam mendengar derap langkah Allah mendekat kepada mereka. Ada nggak ada masalah, engkau bisa selalu datang kepada Bapamu di surga. Bahkan kau bisa bilang, Tuhan, itu mahasiswa baru cantik banget Tuhan. Terus Tuhan bilang, lu udah nikah? Maaf Tuhan, cuma ngomong doang. Kita masuk ke dalam inti kebenaran firman Tuhan. Tiberias Gadinias yang di rumah saudara siap diberkati. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mengapa doa? Ada 3 jawaban doa. Saudara kasih tahu, ada 3 jawaban doa. Yang pertama ya, dia menjawab doa saudara. Yang kedua apa? Tidak. Kalau dia bilang tidak, percaya ada sesuatu yang lebih baik, katakan amin. Kalau dia tidak menjawab, kalau dia tidak memberi yang saudara minta, pasti ada yang lebih. Anak muda, kalau engkau nggak mendapat cowok yang kau incar, ada cowok yang lebih baik dari yang kau incar. Kok semuanya sih deh? Tidak. Dan jawaban yang ketiga adalah apa? Tunggu. Dia sedang menyiapkan yang terbaik buat saudara, katakan amin. Dia sedang memberi yang terbaik buat saudara, katakan amin. Seperti anak saya, misalnya diminta sama saya, Dedi minta dong iPhone 20, iPhone 20. Walaupun saya orang kaya, nomor 20 sedunia, dunia mimpi. Saya nggak akan kasih anak saya, bilang nanti, tunggu. Kayak ada anak SD maju ke depan, Pak Pendeta minta doa apa? Pasangan hidup. Saya bilang, gila, yang gila lu apa gue bilang lah. Minta ampun, lu udah gede Tuhan udah datang kali. Ini anak-anak SD, SMP, udahlah nggak usah doa minta pasangan hidup, belajar yang bener. Ya beli kuota biar onlinemu aman. Kok nggak usah bilang mana pangeran berkuda putih, mati kudanya mati atau nggak mati. Emosi gue kadang-kadang. Ada jemaat DM saya, Pak Pendeta tolong doain pasangan hidup. Saya jawab, saya berdoa yang terbaik. Saya cek profilnya, SMP kelas 1 Bo. Saya mau bilang apa kabar IPS. IPA baik, IPA baik, IPA. IPA baik, IPA. Gimana, PPKN aman PPKN? Udahlah, kasihan yang udah kepala 3, udah ngantri lama. Engkau mau potong kompas, antri dari belakang dong. Kasihan yang kepala 3, betul gak yang kepala 3? Coba yang kepala 3 angkat tangan, coba jangan malu-malu coba. Ya kan, ada juga yang kepala 4 di sini. Ya kan, udah Tuhan mau datang dia masih bilang, kapan. Saudara yang jomblo saya kasih ide. Minggu depan datang pakai baju I am single. I am single. Di belakang ready to mingle. Ini apa maksud tepuk tangan? Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Keluarkan catatan saudara, saya percaya ini akan memberkati. Kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Kita buka Markus 4, Markus 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Saya baca ayat yang ke-24, saudara baca ayat yang ke-25, 26 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25 saudara. Ayat yang ke-26 sama-sama kita baca. Gading Nias 3, ya tetapi jika kamu tidak mengampuni maka apa? Bapamu yang di surga juga tidak akan apa? Mengampuni kesalahanmu. 25 mengatakan demikian. Di ayat yang ke-24, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan. Sama-sama bilang sama saya apa saja. Sama-sama bilang sama saya yang saya minta doakan. Alkitab katakan demikian, percayalah bahwa kamu telah apa?
menerimanya, maka kamu akan memperolehnya. Saya pernah ketemu pasangan suami istri, sudah menikah puluhan tahun belum dapat pasangan hidup. Saya ketemu sama mereka, pergi ke toko bayi. Saya tanya, sudah punya anak, sudah hamil? Belum. Ngapain di sini? Persiapan. Iman adalah tindakan. Ini keren saudara. Di rumahnya dia disiapin kamar bayi padahal belum mengandung. Percaya itu bagian dari percaya. That's why kalau anak kecil Allah seneng. Anak kecil kalau kita janjiin sepeda, padahal dia belum terima, dia keluar dari rumahnya. Dia akan bilang sama satu komplek, papa gue beliin sepeda. Nanti kita sepedanya dari Cibubur sampai Makassar. Saya mau tanya, udah dapat belum sepedanya? Saya punya keponakan, kalau saya udah janji sama dia, setiap hari dia teror saya. Seperti ISIS. Tiap hari. Bahkan dia selalu bilang, asik, tulang bontot, beliin aku sepeda dan sebagainya. Ketika saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara imani engkau sudah terima. Ketika engkau yang jomblo, engkau baru pasangan hidup, langsung pasang di Facebook, in relationship. Ditanya sama siapa? Tuhan. Langsung taruh di Instagrammu foto, I'm in love with you. Ditanya sama siapa? Kepo deh lo. Dia katakan ayat yang ke-25 ini menjadi isu syaratnya. 25 dia katakan demikian, jikalau kamu berdiri untuk berdoa, jikalau kamu datang ke Gading Nias, jikalau kamu maju altar call, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya pelajari mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, karena sebuah hubungan yang rusak. Allah ingin saudara dan saya memiliki cara saudara. Allah ingin saudara memperlakukan anak-anak Tuhan seperti saudara memperlakukan Tuhan. Allah ingin saudara mengasihi semua orang-orang di sekitar saudara. Karena caramu memperlakukan orang di sekitar saudara menunjukkan siapa engkau. Engkau boleh bilang mengasihi Tuhan, tapi engkau ke gereja, engkau melayani Tuhan, tapi sampai di rumah engkau gampar istrimu. Saya beri nama saudara kemunafikan. Saudara boleh bilang saudara cinta Yesus, melayani Tuhan, tapi sampai di rumah saudara lawan orang tuamu, saudara munafik. Saya mau bilang sama saudara, kenapa doa kita nggak dijawab? Karena Allah ingin kita memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak. Allah lebih tertarik bukan kepada doamu. Allah lebih tertarik kepada belas kasihan. Katakan amin. Dikatakan demikian, apa bukti ayatnya lagi? Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-23, 24. Dari diamnya saudara, saya tahu saudara datang ke tempat ini, saudara masih benci sama seseorang. Saudara datang ke tempat ini, saudara masih dongkol sama orang lain. Matius 5, 23, 24. Sama-sama kita baca, Gading Nias dan di rumah. 3, 2, 1, ya. Dan engkau apa? Yang ada di dalam hati apa? Terhadap engkau. 24 dengan lantang, sama-sama kita baca. 3, ya. Pergilah apa? Berdamai dahulu dengan, lalu apa saudara? Kembali untuk apa? Mempersembahkan persembahan itu. Matius 9 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, 3, 2, 1 ya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini sama-sama, yang dan bukan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang, melainkan memanggil orang apa? Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Ada banyak orang hari-hari ini berdoa dengan kencang, berdoa dengan hebat, tapi tetap membenci saudaranya, tetap membenci suaminya, tetap membenci istrinya. Orang yang model seperti itu harusnya dia sadar, there's no way doanya bakal dijawab Tuhan. Gak akan mungkin doanya akan didengar oleh Allah. Karena Alkitab yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Alkitab katakan demikian. Biar saudara saya lebih mengerti lagi, Lukas 11 ayat yang ke-42.
Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan apa? Dan jangan diabaikan. Dikatakan selasi, ingu, ini berbagai macam pekerjaan sampingan para ahli Farisi. Alkitab katakan saudara boleh membayar persepuluhan. Saudara boleh melakukan kewajiban-kewajiban agama saudara. Tapi kalau saudara mengabaikan yang namanya keadilan. Kalau saudara mengabaikan yang namanya kasih yang Allah saudara dan saya telah miliki. Alkitab katakan, celakalah kamu. Alkitab katakan demikian lagi dalam Amsal 21 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Siapa? Bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri apa? Berseru-seru. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ini yang selalu bilang dalam pelayanan saya. Ketika saudara berangkat keluar rumah, kalau ada pelanggaran bereskan. Minimal kalau ada orang yang benci sama saudara dalam hatimu, ampuni dia. Masalah dia nggak ampuni atau tidak bukan urusan kita, katakan amin. Yang penting kita sudah mengampuni, katakan amin. Yang penting kita sudah melepaskan pengampunan, katakan amin. Saudara dan saya bisa masuk ke dalam hadirat Allah, bisa menyembah Allah. Apapun yang orang itu perbuat, yang penting dari urusan kita, kita sudah beres sama dia. Amin saudara. Yang penting bagi kita sudah beres. Hari-hari ini kalau saudara bertanya, kenapa doa saya nggak dijawab oleh Tuhan? Mungkin hari-hari ini ada banyak hubungan yang saudara belum Tuhan pulihkan. Tuhan saudara belum pulihkan. Pak Pendeta, saya udah minta maaf sama dia. Tapi dia gak mau ngampunin, it's okay. Yang penting saudara udah minta maaf. Pak Pendeta, saya sudah ampuni dia tapi dia gak mau ngampunin, it's okay. Yang penting saudara sudah mengampuni, katakan amin. Ini bagi para rumah tangga yang telah menikah. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai apa? Kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai apa? Teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu, sama-sama kita baca 3 ya. Sekali lagi, supaya doamu 1, 2, 3 ya. Supaya doamu apa? Jangan terhalang. Para bapak, para ibu yang sudah menikah di tempat ini, jujurlah dalam pernikahanmu, katakan amin. Makin dikit aminnya. Kalau gajimu 5 juta, bilang sama istrimu 5 juta. Jangan ada potongan di luar itu. Jujurlah. Mungkin istrimu gak tahu, tapi Tuhan tahu. Seorang jemaat saya layan dari Bekasi. Saya Bekasi bilang Gading, Gading bilang Bekasi. Biar aman. Seorang pengusaha. Dibilang, Pak, buat ini gagal. Buat ini mentok. Bikin ini mentok. Bikin ini gagal. Padahal dulu Pak, apa-apa lancar Pak. Sampai panggil orang dari luar. Segala macam. Apa masalahnya Pak? Saya juga gak tahu apa masalahnya. Ketika ngobrol-ngobrol saya tanya gimana hubungan suami istri. Ya baiklah Pak, namanya suami istri begini. Bapak gimana? Suami yang setia apa tidak? Ya oke lah. Ini makan nasi apa gimana? Oke gimana? Saya gimana sih? Ujung-ujungnya dia cerita sama saya. Ya Pak, ya namanya laki-laki Pak. Maksudnya apa laki-laki? Saya bilang, gue juga laki-laki nih. Emang gue setengah gitu? Gue juga laki-laki, maksudnya apa laki-laki? Ya Pak, ya kan laki-laki kalau punya uang, ya kadang kan suka jajan. Apa ciki, cendol, apa saya bilang. Loh kadang-kadang godaan terbesar bagi laki-laki ketika banyak duit. Apalagi ganteng gitu kan, kayak saya gitu. Kalau kau suka pulang aja. Tapi persembahan dulu. Saya mau bilang sama saudara, kadang-kadang godaan terbesar laki-laki itu ketika punya uang. Wow, ketika gak punya uang, wow, setia. Pulang kantor jam 5 lewat 1 udah nyampe.
Rumahnya di mana? Di bawah. Wah benar-benar tiap hari makanan mama istrinya dimasak. Wah setia ketika nggak punya uang. Ketika nggak punya jabatan setia. Karena nggak ada yang ngelirik, cuma istrinya yang ngelirik. Ketika naik promosi, punya jabatan, punya uang. Udah mulai punya sekretaris. Sekretaris juga kuntilanak ya kan. Sekretarisnya juga begitu kegatelan kayak banyak panu gitu ya kan. Udah mulai itu bandingin istrinya tuh sama sekretaris. Yang ini gitar Spanyol ya. Ini gitar ditabrak truk yang ini nih. Pak Aryaji selalu bilang sama saya, Gideon semenjak you menikah, jangan kotori tempat tidur pernikahan. Diem kan semua? Memang ada yang nunduk-nunduk pura-pura gak denger. Ketika saudara setia dengan istri, saya selalu bilang, suami yang curang sama istrinya, jangan harap akan melihat hari-hari yang besar terjadi. Memang gak ada yang amin. Memang gak apa-apa. Begitu juga istri. Kalau sekarang yang selingkuh bukan laki-laki doang. Dulu mah laki-laki yang kurang ajar ya. Sekarang laki-laki sama perempuan sama. Sama. Di sini sih nggak ada. Sini nggak ada. Di luar situ tuh. Sini baik-baik, sini mah baik-baik, sini mah keren sini. Sini udah nggak napak lagi jalannya. Udah ada lingkaran di atas. Ya kan alias penipu. Saya selalu bilang. Izinkan saya menyampaikan pesan gembala sidang. Setiap kali beliau memberkati pernikahan, dia selalu bilang suami yang lupa istri. Mati masuk ke perut bumi alias neraka. Istri yang lupa suami bangkit pada kematian masuk ke perut bumi. Telan-telan tuh. Saya juga. Istri saya cuma ngomong sederhana, kalau kamu aneh-aneh Tuhan tahu. Selesai. Lebih canggih Tuhan daripada CCTV manapun. Mau ngumpet kemana? Dia lihat kok, baru mikir aja, udah tahu dia. Awas perut bumi. Amin saudara. Kenapa doa kita tidak dijawab? Hari-hari ini ayo. Berdamailah dengan orang-orang yang menyakiti saudara. Perbaiki hubungan. Siapapun yang menyakiti saudara lepaskan pengampunan, katakan amin. Siapapun yang jahat sama saudara lepaskan pengampunan. Sama seperti Bapa di surga mengampuni kita. Kita harus mengampuni orang bersama dengan kita. Saya punya keponakan, suatu hari saya mau pergi sama dia, pergi ke suatu toko mainan. Mereka berantem, biasanya kalau mereka berantem berempat, berlima, pasti ada yang nangis. Dari berempat, berlima, pasti ada yang nangis. Mereka berantem, dan ketika mereka nangis, semua ngaku paling benar, gak ada yang salah. Siapa yang salah? Tulangnya. Dan selalu saya pakai alasan sama mereka, tulang gak akan bawa kamu beli mainan kalau belum baikan. Selalu saya ngomong begitu. Nggak mau, kan Asta yang salah. Minta maaf. Nggak mau. Oh yaudah, kalau tidak ada yang baikan, tulang nggak akan beli mainan. Jadi selalu saya bilang sama mereka, kalau kalian berantem, tulang nggak akan beli mainan. Tapi kalau kamu baikan, tulang kasih mainan. Semua toko kamu beli. Papamu yang bayar. Enak aja gue yang bayar. Loh, saya selalu bilang begitu. Saya selalu bilang begitu sama keponakan saya. Dan anak saya juga saya akan ajar gitu nanti. Sama adiknya. Nggak boleh berantem. Kita kan sama-sama anak Tuhan. Katakan amin. Udahlah, jangan berantem lah. Rebutan bangku, berantem lah. Rebutan bangku di surga. Masalah depan belakang nggak penting lah. Yang penting masih bisa ibadah. Rebutan parkiran, udahlah. Rebutan perempuan, laki-laki, udahlah. Masih banyak ikan di laut. Ikan banyak, perempuan laki dikit Pak. Ya iya juga sih. Saya selalu bilang sama keponakan saya. Kalau nggak baikan, tulang nggak akan kasih mainan. Mereka baikan, maafin. Ya baikan. Mereka pelukan, udah habis dirampok saya. Tapi nggak apa-apa. Saya kan orang kaya. Saudara kan juga orang kaya. Ya kan kaya iman kita. Kan di alam roh dulu. Baru jadi di alam nyata. Gila semua di sini. Yang pertama, mengapa Tuhan gak mendengar doa kita karena hubungan yang rusak.
Saya selalu bilang ini kesempatan kita untuk berdamai. Katakan amin. Yang kedua, mengapa Tuhan belum menjawab doa kita atau tidak menjawab doa kita. Markus 9 ayat yang ke-22 dan 24. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun untuk membinasakannya. Sebab itu tolonglah kami. Dan 23 jawab Yesus apa? Katamu, jika engkau dapat. Sama-sama kita baca. Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Orang percaya. 24 sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Suatu hari ada seorang ayah datang bertemu dengan Yesus. Kalau saudara baca perikop di atas lengkap saudara. Alkitab katakan murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan anaknya. Alkitab katakan orang tua ini datang kepada Yesus dengan membuat pertanyaan. Dia datang sama Yesus. Tapi dia bilang demikian, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Dikatakan tolonglah kami dan kasihanilah kami. Yesus menjawab dengan sedikit nada yang tegas. Yesus bilang demikian, jawab Yesus, katamu jika engkau apa? Dapat. Yesus bilang sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi orang ini datang kepada Yesus. Dia berkata, ya kalau kau bisa buat sesuatu, buatlah sesuatu, tolonglah kami. Dia dalam tanda kutip sedikit meragukan kuasa Allah. Mengapa doa kita tidak dijawab? Mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama, karena sebuah hubungan yang rusak. Yang kedua saya pelajari karena kita memiliki keraguan terhadap kuasa Tuhan. Orang ini bertanya, buatlah sesuatu jikalau engkau dapat. Saya nggak pernah lupa ketika saya mendoakan orang di Cibubur, ada seorang anak muda, Pak Pendeta tolong doain dong. Doain apa? Supaya saya dapat satu bangku di perguruan tinggi negeri. Saya bilang kalau bangku dong gampang, bisa saya beliin buat kamu bangku doang. Nggak gitu Pak Pendeta, biar dapat satu bangku di perguruan tinggi negeri. Saya doain, semua doa yang terbaik, ayat yang saya tahu saya keluarin semua. Dari Kejadian sampai Wahyu, peta juga saya keluarin di situ. Kamus juga saya keluarin. Dia di situ depan saya, dia amin, amin. Amin, amin. Saya belum doa, udah amin dia. Amin, amin, selesai. Selesai saya keluar ibadah, nunggu tim saya ambil mobil. Mobilnya mau datang, ini orang lewat. Gini. Karena dia nggak lihat saya, karena saya rada mendalam gitu. Dia keluar, dia bilang begini, bisa gue dapat satu bangku ya gue? Kayaknya mustahil deh. Dalam hati saya, ngapain lo maju Bambang? Lo mendingan duduk aja di bangku, lo bikin susah pendeta aja lo maju-maju. Betul apa tidak? Loh saudara, dia minta doa. Dapat apa? Satu bangku di perguruan tinggi negeri. Saya pendeta doain. Tumpang tangan sampai saya masas rambutnya. Saya kerimbat gitu. Amin, 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 amin. Depan saya meyakinkan. Amin, amin, amin. Saya bilang nanti kesaksian ya. Amin kak. Nanti kesaksiannya amin kak. Dia keluar. Saya juga ibadah kan keluar. Dia lewat. Dia ngomong sama temennya. Kayaknya nggak mungkin satu bangku nih. Saudara bisa tahu nggak? Gimana perasaan saya? Suatu hari di Alam Sutra. Ada ibu-ibu doa, Pak tolong doain Pak. Doain, amin. Dia pergi ke samping pendeta Jeffrey. Minta doa yang sama juga. Terus saya kan di samping terhina gitu. Saya bilang, Jeffrey sama gue, ya sama lah saya bilang lah. Kalau sama Alek kerenan saya lah. Dia minta doa sama Jeffrey. Terus saya tanya, Jeff doa apa? Begini-gini dalam hati kurang asem tuh orang tuh mati. Lo kalau dia habis minta doa sama saya, minta doa sama Pak Pariaji wajar. Wajar. Satu pernah ketemu Tuhan. Saya paling jauh ketemu Bapak. Beda-beda. Nggak maksud saya begini loh. Ketika engkau berdoa jangan ragukan kuasa Tuhan. Ketika engkau minta kesembuhan jangan keluar bilang masih sakit. Ya memang masih sakit. Kan ada waktu gitu, ada waktu. Nggak tiba-tiba langsung enggak lah. Kan keluar masih sakit, imani.
Buka dompet masih kosong, memang masih kosong. Enggak mungkin tiba-tiba kau buka. Astagfirullahaladzim. Enggak. Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 7 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Dia Allah atas proses. Ketika engkau bilang Tuhan minta pasangan hidup, enggak mungkin langit terbuka, wanita turun. Haleluya. Haleluya. Itu mah alien. Tau alien gak alien? Enggak, maksud saya begini loh. Biarkan Allah berproses sama saudara. Biarkan, percaya waktunya. Maju terus. Masih sakit, urapin sembuh. Besok datang lagi, urapi terus. Sampai kapan? Sampai gak sakit lagi. Jomblo, maju terus. Sampai kapan terus? Kasih minyak terus. Sampai kapan terus pokoknya. Kapan gak tahu terus. Jangan tanya gua, terus pokoknya. Siapa tahu kan, ketika altar call minyak dilempar, engkau lompat, dia juga lompat. Terus saudara bilang, hashtag najis ya kan. Markus, saya pun juga nggak langsung jadi pendeta. Step by step Tuhan setia tuntun saya di tempat ini. Ikutin alurnya Tuhan. Ikutin prosesnya Tuhan. Sabar, sabar. Nggak langsung punya rumah pribadi kok. Pelan-pelan dikasih apa? DP-nya. Ya dong, kau tabung jangan buat jajan. Kurang-kurangin lah ngopi-ngopi cantik gak jelas itu. Bu, untung doanya di gereja, ketawanya di gereja loh Bu. Kalau malam-malam ngeri loh Bu. DP dulu kan. Dari DP, engkau kerja lagi, Tuhan berkati usahamu. Nanti dapat lagi. Dapat lagi ketika uangnya udah cukup, tiba-tiba ada orang BU. Ya dong, butuh uang. Ya kan? Ketemu sama saudara. Dia saudara, itu jalan Tuhan. Engkau nggak langsung punya pasangan. Engkau dandan dulu, keramas makanya ke gereja. Jangan rambut kau cepol aja. Kayak Pangeran Diponegoro, kau cepol aja di sini. Engkau nih alisin, tebelin sini. Oh cantik nih bentuk shading nih, shading. Engkau nih blush on. Masih kurang, merah aja merah di sini. Kasih gincu. Kalau nggak ada gigit bibirmu. Biar berdarah. Wangi, serot-serot. Duduk perempuan tuh dikejar. Laki-laki mengejar. Sedap nggak tuh? Engkau duduk aja, diam aja duduk. Ketemu orang, diam aja udah. Shalom, shalom, single. Gue khotbah apa sih? Markus 9 ayat. Ini kacau-kacau tengah minggu nih. Markus 9 ayatnya yang ke-19. Ngomong-ngomong saudara sambil buka ayatnya, jangan lupa pendaftaran mahasiswa STT saudara. Saudara karena ini masa pandemi, STT studinya bisa Zoom saudara ya. Bisa via Zoom online. Jadi ini sampai kapan gak tahu, bisa sampai tahun depan saudara. Jadi daftar S1, S2, Sekolah Tinggi Teologi Tiberias. 1 Juni 2020 sampai 29 Agustus 2020. Pengajarnya Kak Aristo, Pak Aryaji, juga ada Profesor Chandra, juga ada teman saya, Pendeta Alex. Saya juga ngajar saudara. Perkuliahan dimulai bulan September 2020. Jadi tunggu apa lagi? Ayo daftarkan diri Anda segera. Mantap. Baru di take buat iklan saudara. Kita lihat firman Tuhan Markus 9 ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca Tiberias. 3, 2, 1, iya.
Bawalah anak itu apa? Kemari. Sama-sama bilang sama saya angkatan yang percaya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ini ayat saya. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kita cepat saja. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya. Hendaklah ia sama sekali jangan apa? Bimbang. Orang yang bimbang sama dengan apa? Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan apa? Dari Tuhan. Ayat yang ke-8 sama-sama. Sebab orang yang tidak akan tenang dalam apa? Dalam hidupnya. Doa dengan kebimbangan sama saja dengan tidak berdoa. Saya ulang sekali lagi. Doa dalam kebimbangan sama saja dengan tidak berdoa. Jadi ketika saudara berdoa, saya mau tanya sama saudara. Doa minta yang besar sama minta yang kecil sama apa tidak doanya? Sama. Usahanya sama apa tidak? Sama. Jadi saudara beriman aja lah. Minta besar, minta kecil sama, ya minta aja sama Tuhan. Katakan amin. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Pegang itu. Tuhan saudara lebih besar dari keadaan saudara. Bukan masalahmu lebih besar dari Tuhan saudara. Imanmu harus dapat mengalahkan dunia. Alkitab katakan Yesus telah mengalahkan dunia. Maka saudara dan saya dapat mengalahkan dunia. Katakan amin. Ketika saudara percaya. Mama saya berdoa untuk abang saya hampir 20 tahun lebih. Abang saya yang nomor 3 terikat narkoba. Suatu hari abang saya bangun. Mama saya bangun tengah malam lihat abang saya. Masih ada yang namanya jarum dengan tangannya diikat. Istilah orang yang pakai nyipe. Saudara, uang-uangnya digituin jadi bong. Gitu saudara. Semua orang udah bilang gak mungkin. Mama saya berdoa, beriman, percaya. Tiap kali abang saya pulang lagi sakau, sakit karena engkau. Abang tiap kali lagi mabok, lagi apa. Mama saya tumpang tangan doain. Agar kamu bukan anak. Orang suka bilang kan. Kalau keluarga tuh biasanya satu ada yang diambil setan. Benar kan? Misalnya ada 6 anak nih. Satu pasti ada yang ngaco deh. Terus kita terima gitu. Mama saya gak mau terima. 6-6-nya anak produk dari surga. Jangan bilang anak gagal. Yang bilang anak gagal siapa? Kita yang bilang. Tuhan gak pernah lihat ada anak gagal. Amin. Sama-sama bilang sama saya bukan produk gagal. Saudara bukan produk rejekan. Saudara produk pilihan surga kok. Amin saudara. Kalau ada orang reject saudara, bilang sama dia, lo nyesel nanti. Amin, karena saudara milik kerajaan surga. Saudara spesial di mata Tuhan. Jadi ketika engkau berdoa, jangan bimbang. Percaya, kalau dulu Tuhan tolong, hari ini dia pasti tolong saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, ini poin yang mungkin saudara nggak suka, tapi ya mohon maaf saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini mau musik boleh maju ke depan. Ayat saya yang terakhir Yesaya 59. Mengapa doa kita tidak dijawab? Minggu depan hari Minggu saya akan berkhotbah mengenai deh. Mengenai the secret of powerful prayer atau rahasia dari doa yang luar biasa. Dan bulan terakhir, minggu terakhir saya akan membahas kepada saudara satu contoh doa yang luar biasa yang mengubah keadaan dari orang yang berdoa tersebut. Mungkin selesai serial tentang doanya. Jangan lupa 17 Agustus ulang tahun bangsa negara kita yang keberapa saudara? 75 dan ulang tahun gereja Tiberias yang keberapa? Ini Tiberias apa bukan sih? Berapa saudara? Saya juga nggak tahu sih. Saya tahu 31. Kita lihat firman Tuhan Yesaya 59 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Mazmur 66 ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau apa?
mendengar Yesaya 1, 15, 18. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Sama-sama kita baca berhentilah berbuat jahat. 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang, belalah hak anak-anak, perjuangkanlah perkara janda-janda. 18, sama-sama kita baca 3 ya. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun seperti kimirzi akan menjadi seputih salju, sekalipun seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Berapa banyak tempat ini yang ingin memiliki kehidupan doa yang tajam dan senantiasa dijawab? Bisa angkat tangan saudara. Itu semua doa kita. Jangan lagi ngerasa takut, jangan bilang Pak Pendeta titip doa dong. Saya tahu saudara menaruh harapanmu kepada pendeta, saya tahu. Saya tahu saudara percaya pendeta hamba Tuhan yang dapat dipakai Tuhan, saya tahu. Tapi kadang-kadang kalau saya tanya, kenapa titip doa sih? Ya habisnya Pak kalau saya doa, yang ada bukannya dijawab malah makin buruk Pak. Ya habisnya Pak saya udah doa tapi kayaknya gak ada terobosan. Ya habisnya gimana Pak? Saya doa, gak ada perubahan Pak. Tapi kalau titip doa sama pendeta kan suci Pak, kudus gitu Pak. Pasti ya dijawab Tuhan. Saya setuju dengan pendeta suci dan kudus, saya setuju dengan, karena itu harus menjadi bagian dari kehidupan pendeta, katakan amin. Tapi saya gak setuju dengan bagian bahwa saudara gak bisa berdoa minta sesuatu sama Bapamu di surga. Iblis pengen engkau percaya itu. Saya bukan berarti saya keberatan dititip doa sama saudara. Saya dengan senang hati akan mendoakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Tapi saya pengen saudara sadar bahwa engkau juga punya kuasa yang sama. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita gak perlu lagi datang kepada seorang imam membawa korban persembahan kita. Karena engkau adalah imamnya yang kudus. Karena engkau adalah bangsa yang terpilih, darahnya tak tercurah buat saudara. Alkitab katakan yang ketiga, yang terakhir, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Saudara tahu semua jawabannya. Karena dosa. Karena dosa. Dari mimbar ini, gereja harus terus menyuarakan berita tentang pertobatan. Gereja harus terus menyerukan berita tentang second coming. Gereja harus terus menyuruhkan tentang berbalik dari jalanmu yang jahat, datang kepada Tuhan. Tuhan memberi engkau kesempatan, Tuhan ingin berdamai dengan engkau. Tuhan ingin engkau kembali kepadanya. Tuhan ingin saudara dan saya dilepaskan dari ikatan dosa, ikatan pornografi, ikatan perzinahan, percabulan, ikatan kuasa gelap. Tuhan mau saudara dibebaskan dari penderitaanmu, katakan amin. Berikan kesempatan untuk Tuhan pulihkan engkau. Berikan kesempatan untuk Tuhan perbaiki hidup. Jangan andalkan kekuatanmu, kau pasti kecewa. Andalkan kekuatannya, kau gak mungkin kecewa. Kadang-kadang kalau hati kita jahat, kalau kita terikat dengan yang namanya berbagai hal-hal yang mengerikan, yang menjadi duka bagi Allah, mendukakan Roh Kudus. Kadang-kadang saya suka kasihan sama orang kayak gitu. Kenapa? Mau masuk aja ke gereja gak berani. Mau doa aja tahan. Karena ngerasa gak layak. Mau angkat tangan aja gak berani. Diajak temannya, ayo ke gereja yuk. Gak deh. Padahal saya tahu hatinya merindukan jamahan Tuhan. Padahal saya tahu hatinya nangis setiap kali dengar kata gereja. Tiap kali dengar kata Tuhan hatinya nangis. Tiap kali dengar tentang kata kasih. Tiap kali dengar kata lagu gereja, dengar lagu gereja yang dia dulu pernah nyanyi. Dia tahan, dia buru-buru matiin. Bukan karena dia gak suka, tapi karena dosa menghalangi dia untuk menyukai. Ayo. Saya mengasihi saudara. Aku
datang untuk mencari orang berdosa, bukan untuk orang benar. Apa pendeta saya orang berdosa? Berarti engkau yang dicari oleh Tuhan. Gak usah angkat tanganmu. Cukup dalam hatimu bilang, Tuhan aku mau pulang. Bukan ke rumah Bapa di surga, bukan. Tapi mau datang sama Dia. Bereskan. Selesaikan. Beberapa waktu yang lalu ada orang WA saya bilang, Pak mau bunuh diri. Enteng banget ngomong. Pak, koma mau bunuh diri. Saya mau jawab, wow, congrats ya. Cerita sederhana. Berangkat dari doa gak dijawab, papanya gak bertobat-tobat. Pacaran dengan orang yang salah. Seluruh badannya dikasih. Kita semua tahu hamil. Pengen gugurin, gak ada duit. Pengen nikah. Cowok yang tidurin dia gak cinta. Itu dosa gitu. Awalnya manis. Saudara tahu ular? Dia lilit kita. Dia lilit kita. Dia lilit kita. Sampai kita udah gak berdaya. Akhirnya perempuan itu gak punya pilihan. Saya udah bilang sama dia, maaf ini pendapat saya pribadi ya. Maybe I'm wrong, tapi ini pendapat saya. Saya bilang sama dia, jangan gugurin kandungan itu. Dan kamu gak harus nikah sama orang yang kamu gak cintai. Ini pendapat saya. Maybe I'm wrong, tapi saya percaya maybe I'm right juga. Tapi kalau begini gimana? Ya, tapi kan kata orang tua cinta bisa dipupuk. Kasihan kan? Menikah bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. Mumpung saudara masih pegang kendali atas kehidupannya. Mumpung saudara masih bisa menentukan mana yang terbaik buat saudara. Jangan sampai iblis, jangan sampai dosa membatasi pilihanmu. Saya bilang sama dia, datang ke jadwal saya mau ngomong sama ibu. Pak, saya gak layak, Pak. Pak, saya begini. Jesus loves you. Allah benci dosamu, tapi Allah mengasihi engkau. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi, Allah benci dosamu, tapi Allah mengasihi engkau. Alasan dia mati di kayu salib, karena dia ingin menyelamatkan engkau. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. That's why disebut crazy love. That's why disebut perfect love. That's why kita menyebutnya kasih yang sempurna. That's why kita melihat, saya bilang kita berkata sungguh indah kau Tuhan. Kenapa kita bilang dia indah? Karena kita yang tidak indah, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada dia, semua yang tidak indah itu dia ubah menjadi indah. Masa lalu kita tidak indah, ketika kita datang sama dia, dia akan membuat dari yang tidak indah itu menjadi masa depan yang indah. Dia akan membuat kehidupan menjadi hidup yang indah. Amin. Kasihnya sanggup menyelamatkan kita. Kasihnya sanggup menolong kita. Doa saya pandemi ini menghasilkan orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan doa saya yang terakhir, doamu didengar, dijawab dari kerajaan surga. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tangan kita katakan, sungguh indah kau Tuhan. Sungguh indah kau Tuhan. Engkau yang sedang terluka, katakan kau tempat penghibur bagi setiap hati. Jangan lari kepada dunia, lari sama Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan sungguh indah kau Tuhan. Menara perlindungan kami.
Kau sumber kekuatan yang membutuhkan lebih sungguh lagi. Angkat kedua tangan, nggak usah lihat kiri kanan saudara. Malam ini kau dengan Tuhan, bilang sama dia, sungguh indah kau Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan kami Tuhan. Bagi setiap hati, sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Angkat kedua tanganmu, sembah dia. Haleluya. Sumber kekuatan, menara perlindungan. Oh, haleluya. Yesus, kau baik, kau sungguh baik. Yesus, haleluya. Kekuatan kami. Oh, thank you. We thank you Lord. Terima kasih untuk apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan telah beri. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau baik, kau berdaulat Tuhan. Kau luar biasa Bapa. Untuk semua karya-Mu, untuk semua rencana-Mu, kami berterima kasih. Haleluya. Untuk doa-doa yang Tuhan telah jawab, untuk doa-doa yang Tuhan belum jawab, bahkan untuk doa-doa yang Tuhan tidak jawab, kami percaya Tuhan ganti yang lebih baik dari yang kami doakan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Malam ini kita praktekkan apa yang telah kita dengar.
Malam ini kita kembali dengar firman Tuhan bahwa doa kita dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Malam hari ini angkat tanganmu Bu, angkat tanganmu Pak. Angkat tanganmu anak-anak muda, mulai berdoa dengan iman. Mulai meminta apa yang perkara-perkara besar, mulai minta sama Tuhan. Hari ini di atas, di bawah, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu, minta perkara-perkara ajaib sama Tuhan. Bukan karena kita mampu, tapi karena Dia mampu. Bukan karena kita bisa, tapi karena Dia bisa. Bukan karena kesalehan kita, tapi karena anugerahnya yang berlimpah. Angkat tanganmu, mulai minta, praktekkan imanmu, mulai praktekkan doa-doamu. Percaya perkara-perkara besar terjadi malam ini. Percaya perkara-perkara hebat terjadi malam ini. Perkara-perkara gagah perkasa diberikannya kepada saudara dan saya. Mari doa, minta sama Tuhan. Kalau ada sesuatu di hatimu terhadap orang lain, malam ini putuskan untuk mengampuni. Malam hari ini putuskan untuk mengampuni. Jangan ragu, jangan bimbang. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, selama-lamanya Yesus tetap sama. Minta perkara-perkara ajaib, minta perkara-perkara hebat pada malam hari ini. Sakit penyakitkah? Rumah pribadikah? Suamimukah? Ekonomimukah? Kesehatanmukah? Apapun itu, promosi, jabatan, rumah pribadi, angkat tanganmu, percaya Yesus tetap sama. Yesus pasti memberi. Ada mukjizat malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Doa. Tujuan firman Tuhan untuk dipraktekkan. Tujuan firman Tuhan untuk dipraktekkan. Lakukan dengan iman. Kau akan lihat hasil yang luar biasa. Kalau engkau seorang pengusaha, angkat tanganmu, bilang, Tuhan, aku menolak resesi. Aku menolak bangkrut. Aku menolak penurunan omset. Aku percaya aku anak kerajaan surga. Justru omsetku lipat kali ganda. Justru aku naik lipat kali ganda. Justru aku mengalami berkat berkelimpahan. Mari doa. Kalau engkau seorang pegawai, angkat tanganmu, bilang, aku bukan direncanakan untuk di PHK. Aku direncanakan untuk dipromosikan oleh Tuhan. Aku bukan direncanakan untuk turun, tapi aku direncanakan untuk naik oleh Tuhan. Ayo doa, minta sama Tuhan. Praktekkan imanmu. Yesus sedang menunggu di surganya yang kudus. Angkat tanganmu, praktekkan imanmu. Yesus sedang menunggu di tata kemuliaannya, tata belas kasihannya. Minta pada malam hari ini, agar malam ini terjadi kesaksian yang indah. Ada terobosan yang dahsyat Tuhan buat. Haleluya. Saya berikan saudara beberapa saat untuk meminta, berdoa. Saya pun minta perkara besar sama Tuhan. Saya pun percaya Yesus saya besar. Maka saya berhak meminta yang besar bagi kemuliaan-Nya. Saya pun percaya apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan saya bersama keluarga belum selesai. Masih banyak perkara-perkara indah, perkara-perkara hebat, gagah perkasa Tuhan sediakan. Suamimu yang belum pulang, suamimu yang belum bertobat, angkat tanganmu, minta. Jangan lihat kelakuannya, tapi lihat Tuhanmu. Percaya Tuhanmu sanggup ubah hatinya, jumpai dia dalam mimpi, dalam sekejap. Dia dapat berubah menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Kau yang ngontrak-ngontrak, jangan takut, jangan lihat dari mana berkatnya. Angkat tanganmu, percaya. Aku tolak rumah ngembara. Aku punya rumah yang indah di bumi dan di surga. Aku percaya hari ini kau yang belum punya keturunan, klaim janji Tuhan, aku tolak mandul. Aku percaya keturunan ilahi Tuhan berikan dalam kandunganku, dalam nama Yesus. Promosi kah, jabatan kah, pasangan hidup, angkat tanganmu, doa. Untuk inilah hamba menyampaikan firman Tuhan. Untuk inilah hamba menyampaikan isi hatinya Tuhan, agar imanmu bangkit dan percaya. Kalau ada dosa, minta ampun malam ini, selesaikan sama Tuhan. Hamba berhenti berkata-kata Tuhan, tapi biar Roh Kristus bergerak, menjamah, memberkati umatmu. Kami percaya malam ini ada begitu banyak doa yang dijawab dari surga. Kami percaya malam ini ada banyak terobosan, ada banyak promosi. Kami akan mendengar dalam 1-2 bulan ke depan ada banyak kesaksian yang indah.
bahkan menerima kabar-kabar yang ajaib dari jemaat-Mu. Jemaat-Mu akan bersaksi di malam ini, Tuhan jawab doa mereka. Akan ada peningkatan ekonomi, peningkatan karir, peningkatan kesehatan, peningkatan pengaruh. Akan ada kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa setiap doa kami ke dalam tahta belas kasihan-Mu. Dengar jawab doa kami, jangan Tuhan lalui. Akhirnya setiap biji mata kesayangan Tuhan, Engkau datang dengan berkat Tuhan. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari kerajaan surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Setiap kata kalimat berkat ini aminkan. Agar menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah, mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan diberkati berhasil. Akhirnya terimalah kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan di surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan, minyak dan anggur, sama-sama kita katakan